Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis implementasi keamanan signalin VoIP menggunakan protokol TLS pada server Asteris. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Hanif Atolawi Harso, yang kedua ada Aisyah Humairo, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada Julian Alpumuiban Asmi. Latar belakang dan tujuan. Yang pertama, masalah. Protokol standar SIP berjalan di UDP 5060 tanpa enkripsi atau teks biasa, sehingga rentan penyerapan sniffing. Yang kedua, ada solusi implementasi protokol TLS atau Transport Layer Security pada server free PBX untuk mengacak data. Yang ketiga, tujuan mengamankan kredensial dan privasi komunikasi dari serangan pihak ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Julian. Oke, selanjutnya di sini ada konfigurasi server pembuatan sertifikat. Yang pertama ada identitas digital. Untuk langkah-langkahnya yaitu mengaktifkan sertifikat manajemen pada FreeBBX dengan membuat sebuah sertifikat. Terus yang kedua ada sertifikat. Sertifikat ini berfungsi sebagai KTP digital agar klien percaya bahwa server tersebut asli atau valid. Nah, selanjutnya agar konfigurasi tersebut aman, maka dilakukan binding port TLS. Yang pertama, mengubah pengaturan asterisk SIP setting untuk mengaktifkan protokol TLS. Yang kedua, port diubah dari 5060 yang biasanya itu digunakan sebagai UDP standar menjadi 5061 atau TLS secure sebagai gerbang komunikasi yang aman. Nah, di sini ada konfigurasi klien atau softphone. Yang pertama, penerapan pada extension dengan cara mengubah pengaturan transport pada setiap user extension dari laptop maupun HP menjadi 000 strip TLS. Ini memaksa klien micro USB atau MISU Android untuk hanya menerima data lewat jalur enkripsi saja. Selanjutnya, hasil pengujian bisa dilihat pada gambar yang ada di kiri. Terus di sini pengujian dilakukan pada dua klien. Yang pertama ada laptop dan yang kedua ada smartphone. Indikator sudah menandakan register atau online. Dengan gembok itu menandakan handshake TLS berhasil dilakukan. Selanjutnya, slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hanif. Oke, di sini ada analisis Wireshark, di mana yang pertama ada kesepakatan algoritma, yaitu ada fase pertama server hello. Nah, di server hello ini si server menjawab permintaan klien dengan paket server hello. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya server memilih Cybersuite TLS underscore HC HD underscore RSA with AS 128 GCM. Nah, di sini bisa dilihat dari hasil Wireshark sendiri, dari capture Wireshark, bisa dilihat di bagian Cybersuite ini. Nah, artinya si kunci pertukaran itu memakai ECDHE dan enkripsi data memakai AES128 GCM. Nah, selanjutnya di analisis Wireshark itu ada verifikasi identitas. Nah, di fase kedua ini si server mengirimkan paket sertifikat atau X.509 segera setelah tahap server hello. Di sini klien memverifikasi subjek dan issuer sertifikat untuk mencegah serangan server palsu. Di sini kita berfokus pada subjek. Nah, di subjeknya ini bisa terlihat dari mana si asal sertifikatnya itu berasal. Nah, tadi kalau di sini kita ngebuat itu dari sertifikat self sign atau sertifikat yang kita buat sendiri di server free PBX itu. Oke. Untuk selanjutnya hasil enkripsi. Nah, di hasil enkripsi ini si protokol berubah menjadi TLS versi 1.2 application data. Isi paket register atau invite yang tadinya teks biasa kini berubah menjadi kode heksadesimal acak. Nah, data tidak bisa dibaca atau unreadable oleh sniffer. Bisa dilihat di sini
datanya tadi sudah dienkripsi menjadi angka acak heksadesimal. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aisyah Humaira. Nah, untuk pada slide ini ditunjukkan diagram alur mekanisme keamanan menggunakan TLS versi 1.2. Proses dimulai dari tahap negosiasi, yaitu saat klien dan server melakukan handshake untuk menyepakati algoritma enkripsi AES128GCM dan metode pertukaran kunci ECDHE. Selanjutnya, pada tahap autentikasi, server mengirimkan sertifikat digital X.509 untuk memverifikasi identitasnya. Setelah proses verifikasi berhasil, klien dan server membentuk kunci sesi secara aman tanpa mengirimkan kunci rahasia melalui jaringan. Terakhir, pada tahap transmisi terenkripsi, seluruh data SIP seperti register dan invite dikirim sebagai encrypt application data, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak luar. Next. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian, penerapan protokol TLS versi 1.2 pada server FreePBX melalui port 5061 berhasil diimplementasikan dengan baik. Proses handshake berjalan sukses dengan penggunaan enkripsi AES128GCM serta verifikasi sertifikat server. Seluruh trafik signaling SIP telah terenkripsi menjadi data acak yang tidak dapat disadap, sehingga tujuan keamanan berupa kerahasiaan data dan autentikasi server telah tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.